Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harapkan semuanya tetap sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, untuk PPKN saat ini sudah memasuki pertemuan yang kedua. Itu artinya kita sudah memulai untuk masuk materi bab 1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya meminta kalian untuk menyiapkan buku paket dan buku tulis serta alat tulis untuk menyaksikan video yang akan saya tayangkan setelah ini. Tahapan pembelajaran kali ini sudah saya upload di tugas kelas. Nanti kalian harus mengikuti setiap tahapan pembelajaran sesuai dengan prosedur yang telah saya sampaikan. Nah, untuk tugas saya beri waktu sampai nanti malam pukul 21.00 jam 9 malam ya. Jadi saya harapkan semua harus mengumpulkan tugas hari ini. Melewati hari ini, kalian tidak akan mendapatkan nilai. Baik anak-anak, selamat menikmati pembelajaran hari ini. Terima kasih. Yang pertama, kalian akan mengisi presensi. Untuk link sudah saya posting ya di postingan beranda. Setelah link saya posting, kalian silakan mengisi. Setelah itu, silakan kalian menyaksikan video. Nah, dalam video tersebut, saya sudah menyajikan video tentang kesaktian Pancasila. Tahap pertama, kamu menonton video dulu tentang kesaktian Pancasila. Kemudian, kamu membaca buku paket halaman 2 tentang teks kesaktian Pancasila. Setelah itu, kamu ikuti prosedur mengenai tugas yang pertama. Untuk tahapan yang kedua, silakan kamu melihat video yang kedua ini. Nah, setelah kamu lihat video yang kedua ini, tugas kamu adalah merangkum isi dari video yang sudah saya sajikan kepada kalian sehingga materi pertemuan bab 1 ini bisa terangkum dalam buku tulis kalian. Setelah kalian merangkum dan menjawab soal-soal yang saya sampaikan di buku tulis kalian, silakan kalian foto, kemudian kalian kirimkan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bahas mengenai materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kita tulis dulu ya di sini, materinya adalah. Nah, materi ini bisa kalian dapati di kelas 8, ya, ini terdapat di dalam bab pertama. Sebelum kita mulai, kalian harus sediakan buku dan pena. Kertas juga boleh ya. Buku dan
pena. Jadi saat saya menjelaskan, kalian bisa sekaligus mencatat materi yang sedang saya jelaskan ini gitu. Jadi informasi yang saya jelaskan pada video ini itu tidak terbuang sia-sia atau tidak percuma saya jelaskan ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Setelah itu, udah diambil kan buku dan penanya? Ayo kita mulai. Nah, di dalam materi bab pertama ini itu terdiri dari beberapa submateri. Nah, hari ini kita akan bahas materi mengenai arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Kita tulis di sini dulu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus mereview dulu pengetahuan-pengetahuan kita yang ada di kelas 7 dulu ya. Nah, yang mana pada kelas 7 dulu kita pernah membahas bahwa pada tanggal 18 Agustus itu para pendiri negara menyepakati dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 itu telah disepakati bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Nah, istilah dari Pancasila ini itu diambil di dalam buku Negara Kartagama ya, kita tulis di sini. Ini karangan dari Empu Prapanca ya. Buku Negara Kartagama ini karangan dari Empu Prapanca. Nah, setelah itu, selain di buku Negara Kartagama ini juga, istilah Pancasila ini juga terdapat di dalam kitab Sutasoma ya. Di dalam kitab Sutasoma. Nah, kitab Sutasoma ini adalah karangan dari Empu Tantular. Ya, jadi kalian jangan tertukar kalau buku Negara Kartagama ini adalah karangan dari Empu Prapanca dan kalau kitab Sutasoma ini karangan dari Empu Tantular, seperti itu. Selanjutnya juga kita harus tahu nih, kita review dulu ya sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, bahwa Pancasila ini gabungan ataupun arti dari Pancasila ini adalah yang terdiri dari panca dan sila. Panca itu artinya adalah 5 dan sila itu artinya adalah sendi atau asas. Ya, sehingga Pancasila ini artinya adalah batu sendi yang 5 atau bisa disebut juga sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, dulu juga di kelas 7 kita pernah bahas bahwa istilah dari Pancasila ini dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini dulu dia mengemukakan dasar negaranya pada tanggal berapa? Ayo, pada tanggal 1 Juni 1945. Waktu Presiden Soekarno mengemukakan dasar negaranya itu dia belum dikasih tahu bahwa rumusan yang dia ucapkan itu adalah Pancasila, tapi berkat dari temannya yang ahli bahasa baru dikasih namalah itu adalah Pancasila, yang mana tadi artinya panca itu adalah 5 dan sila itu artinya adalah sendi atau asas. Presiden Soekarno ini dia mengemukakan pendapatnya itu di kapan? Pada saat sidang BPUPKI ya yang pertama. Jadi sidang BPUPKI yang pertama itu adalah pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Nah, pada tanggal 1 Juni inilah Presiden Soekarno mengemukakan dasar negaranya. Menurut Insinyur Soekarno ini, Pancasila itu adalah jiwa dari bangsa Indonesia. Nah, kenapa disebut Pancasila ini sebagai jiwa dari bangsa Indonesia? Yaitu karena menurutnya Pancasila ini merupakan turun-temurun dari berabad-abad lamanya yang terpendam
oleh kebudayaan barat. Jadi Pancasila ini bukan cuman dijadikan falsafah negara, tapi juga sebagai falsafah bangsa Indonesia. Setelah ini ada beberapa ya fungsi dan peranan Pancasila. Kita bahas. Ya, fungsi dan peranan Pancasila itu ada 7. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya apa Pancasila sebagai jiwa bangsa itu? Maksudnya ini adalah Pancasila itu berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Jadi Pancasila itu telah ada sejak bangsa Indonesia itu lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Terus yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, maksudnya ini adalah kepribadian ini sebagai jadi dari begitu banyak negara yang ada di dunia ini yang punya Pancasila itu cuma Indonesia. Nah, jadi nggak ada negara lain yang punya ideologi Pancasila juga. Jadi sebagaimana fungsi dan peran Pancasila sebagai kepribadian bangsa, nah Pancasila itu dijadikan sebagai ciri khas ataupun pembeda dengan negara lain seperti itu. Nah, kita masuk yang ketiga. Nah, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, di sini pertanyaannya maksudnya apa sih sumber dari segala sumber hukum? Ya, maksudnya apa? Nah, jadi tidak ada yang boleh melanggar Pancasila. Jadi di sini Pancasila itu merupakan hukum yang tertinggi. Nah, Pancasila merupakan hukum yang tertinggi. Jadi, tidak ada yang boleh melanggar dari Pancasila. Jadi, kalau misalnya kalian membuat suatu peraturan ya, misalnya ini Pancasila. Nah, ini peraturan yang kalian buatkan, itu namanya kita anggaplah peraturan A. Nah, jika peraturan A ini melanggar dari Pancasila, ini peraturan ini tidak akan disahkan gitu. Jadi sebelum peraturan itu disahkan itu akan dikaji dulu oleh suatu lembaga. Nah, lembaga apa itu nanti kita bahas pada video selanjutnya ya. Jadi tidak ada yang boleh melanggar dari Pancasila ini jika kalian membuat suatu peraturan. Paham ya? Makanya disebut Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya Pancasila merupakan hukum yang tertinggi di negara kita. Kita masuk yang keempat. Nah, yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ya, perjanjian luhur ini maksudnya apa? Jadi Pancasila itu ya dirancang oleh BPUPKI ya, BPUPKI, dan yang mengesahkannya adalah PPKI. Nah, PPKI ini merupakan sebenarnya suatu badan perwakilan ya. Namun dia ini mewakili dari suara rakyat Indonesia ya. Jadi PPKI ini dia beranggotakan, isi anggotanya ini adalah warga negara Indonesia semua. Jadi yang mengesahkan Pancasila itu adalah merupakan perwakilan dari suara rakyat Indonesia, sehingga disebut Pancasila sebagai perjanjian luhur seperti itu. Kita lanjut yang kelima. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, ini maksudnya apa? Cita-cita kita dan tujuan bangsa kita adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi Pancasila ini bertujuan untuk menggapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Seperti itu. Kita lanjut yang nomor 6. Nah, yang keenam itu Pancasila sebagai satu-satunya asas
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya apa ini? Nah, satu-satunya asas dalam kehidupan. Jadi Pancasila ini mereka bertujuan untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi proses penerapan dari Pancasila itu dari setiap asas-asasnya itu merupakan harus dilaksanakan secara konsekuen dan murni. Dan yang terakhir nomor 7. Nah, Pancasila sebagai moral pembangunan. Ya, jadi dalam proses pembangunan pun kita juga harus melihat asas-asas yang terdapat di dalam Pancasila. Nah, Pancasila sebagai moral pembangunan ini maksudnya adalah Pancasila sebagai moral pembangunan, yaitu Pancasila dijadikan acuan atau tujuan atau tolak ukur dalam proses pembangunan. Jadi proses pembangunan itu harus adil di antara di desa, di kota, di pertengahan ataupun di daerah perbatasan. Itu pembangunan harus adil, sehingga dalam proses pembangunan juga kita harus membawa prinsip Pancasila itu gitu. Jadi Pancasila dijadikan sebagai moral pembangunan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya minta kalian harap untuk memahami materi-materi yang udah saya sampaikan hari ini pada video ini. Bagi yang kurang jelas, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar, ataupun untuk anak-anak sekolah, siswa-siswi yang saya ajar bisa langsung hubungi saya melalui WhatsApp ya. Nah, setelah materi ini kalian tonton, jangan lupa kerjakan tugas yang saya berikan melalui Google Form. Pantang menyerah, terus belajar, kalian akan menjemput kesuksesan itu melalui tangan kalian sendiri. Terima kasih. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca, semua dapat diterima ilmunya. Terima kasih. Kita ketemu lagi untuk minggu depan. Tetap dengan pembelajaran daring. Selalu semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.